Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Anggraini dari kelas BPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, dan aspek ketuhanan. Makna pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuan nasional agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Asas pembangunan nasional adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokrasi Pancasila, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan, hukum, kemandirian, kejujuran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pembangunan nasional mengandung aspek keterpaduan dalam arti keserasian dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional menuntut asas-asas, pola pikir dan pola tindak yang sistematik, komprehensif, dan integralistik. Pengamalan Pancasila menuju cita-cita bangsa Indonesia. Tidak adanya kemampuan dan mengamalkan secara sungguh-sungguh dan konsisten akan menghasilkan apatisme di kalangan masyarakat terhadap nilai-nilai dasar negara tersebut. Jika ketidakmampuan itu datang dari para elit, politik, dan penyelenggaraan negara, maka keberadaan Pancasila akan tinggal menjadi slogan. Bila Pancasila dilaksanakan secara serius dan konsisten, kehidupan bangsa Indonesia akan selalu memperhatikan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Juga selalu ada sistem politik yang demokrasi, termasuk kebebasan pers dan kebebasan lainnya, sekalipun dengan selalu memperhatikan kepentingan umum. Akan ada keadilan sosial dan berlakunya kekuasaan hukum, serta yang paling positif adanya persatuan dan ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa. Sayyidiman Suryo Hadiprojo, mantan Gubernur Lemnas, mempertanyakan Pancasila. Menurutnya, ada di bawah ini sebagian orang Indonesia kurang menyukai substansi Pancasila dan memilih pandangan hidup lain, yaitu individualisme dan liberalisme. Perkembangan pemikiran tentang perubahan dan penyempurnaan UUD 45. 1. Penetapan UUD 45 sebagai konstitusi negara diikat oleh komitmen persatuan dan kesatuan dari bangsa yang baru lahir, yang telah ditunjukkan oleh kelompok nasional Islam. Yang kedua adalah mengubah dan mengganti dasar negara, pembukaan dan batang tubuh UUD 45 sebagai konstitusi RI. Yang ketiga, upaya mengubah dan mengamandemen UUD 45 secara relevan sesuai perkembangan politik bangsa Indonesia. Dari keseluruhan pemikiran yang telah berkembang,
Ada dua sikap yang terus berkembang terhadap UUD 45 sebagai konstitusi RI, pembukaan berikut batang tubuh UUD 45, atau mengubah dan menyempurnakan UUD 45 untuk disesuaikan sebatas pada pasal-pasal yang tidak relevan kembali dengan situasi politik bangsa Indonesia. Pancasila dicap sebagai slogan kosong yang tidak patut lagi dipakai sebagai dasar negara dan pandangan bangsa. Sebaliknya, para penganut individualisme berupaya menunjukkan kemajuan dunia barat. Karena itu, reformasi juga harus membawa perubahan pada dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bila Pancasila dilaksanakan secara serius dan konsisten, kehidupan bangsa Indonesia akan selalu memperhatikan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Selain itu, akan ada keadilan sosial dan berlakunya kekuasaan hukum, serta yang paling positif adanya persatuan Indonesia dan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, bukan semata-mata terletak pada keharusan mengganti Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara RI dan dasar negara yang lain. Tetapi, bagaimana agar Pancasila memiliki peranan yang benar-benar terhadap pembangunan pemerintahan dan kemandirian rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.